Perkenalkan, nama saya Hendrik dari Smart Edu. Hari ini saya akan menjelaskan program terbarunya kita di tahun 2021 ini, yaitu sebuah program Rumah Pintar Smart Edu dan YTS Pro kelas YouTuber yang ditujukan benar-benar untuk membangun masyarakat cerdas sejahtera berskala besar. Nah, bagaimana programnya? Sebentar lagi saya akan menjelaskan. Di video ini, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan secara singkat tentang masalah pendidikan dan ekonomi dan bagaimana solusi cepatnya, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Yang berikutnya adalah tentu akan dibahas kemampuan apa saja yang akan didapat melalui pelatihan Smart Edu dan manfaatnya baik kepada guru dan siswa. Ya, di video ini juga akan dijelaskan bagaimana hasil yang akan didapat dan yang sudah kita jalankan ketika setiap guru mengikuti pelatihan dari Smart Edu ini. Tentu kita akan praktek singkat contoh-contoh berhitung dengan teknik Smart Edu. Salah satunya adalah bagaimana cara mengajarkan perkalian pembagian hanya dalam satu hari, bagaimana cara mengajarkan menghitung dengan mudah dan cepat akar pangkat 3, dan soal-soal yang sering menyulitkan siswa tapi dengan sangat mudah akan bisa dikerjakan sehingga siswa akan jauh lebih semangat belajar dan punya kemampuan di atas rata-rata. Ya, langsung aja kita mulai penjelasannya. Akan mulai dari dua masalah utama yang menjadi concern dari program terbaru kita. Yang pertama adalah masalah pendidikan, yang kedua masalah ekonomi. Masalah utama yang mungkin juga terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, nanti saya akan bahas bagaimana program ini bisa dengan cepat mengatasi dua masalah ini. Yang pertama adalah masalah belajar anak, di mana masih banyak orang tua saat ini kesulitan bingung mengatasi masalah belajarnya anak. Mulai dari anak-anak malas belajar, anak-anak yang malas berhitung, anak yang masih lemah di bidang matematika, sulit menghafal dan lain sebagainya. Nah, yang kedua masalah ekonomi, masih banyak juga orang-orang yang susah mencari penghasilan, baik dari mulai susah cari kerja, buka usaha, bagaimana dengan modal, udah coba bisnis ini, bisnis itu belum berhasil. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi solusi karena kita sudah praktekkan dan berhasil. Ya, bahwa mereka yang sudah ikut program ini dalam 1-2 bulan penghasilannya bisa mencapai 3 juta lebih. Nah, target kita bisa lebih besar, ikuti penjelasannya hingga selesai. Berikutnya adalah penjelasan singkat apa saja kemampuan yang akan dimiliki ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan Smart Edu ini. Yang pertama adalah solusi jitu mengatasi anak malas belajar dan bisa langsung dipraktekkan setelah pelatihan. Jadi setiap orang tua atau guru yang mendapatkan pelatihan dasar Smart Edu langsung bisa mempraktekkan tekniknya untuk mengatasi malas belajar anak atau siswa. Nah, selama ini banyak kesalahan terjadi. Banyak orang tua, kadang guru juga berpikir, wah, anak malas gara-gara main game, gara-gara handphone. Nah, faktanya kalau anak malas gara-gara main game gampang. Mulai besok sita gamenya, penyebabnya atasi, tapi setelah gamenya disita, dianggap penyebabnya udah diselesaikan, faktanya malasnya masih ada. Anak malas gara-gara internetnya dihilangkan, malasnya masih ada. Anak malas gara-gara kecapean, udah capek istirahat, malasnya masih ada. Artinya apa? Kalau penyebabnya nggak diatasi, masalah ini nggak akan selesai. Dan selama ini karena memang belum diketahui penyebabnya, alhamdulillah kita sudah riset dan kita sudah menemukan penyebab utama anak malas belajar. Itulah kenapa kita berhasil. Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, masih banyak anak yang kalau menghitung loadingnya lama. Atau kalau guru menerangkan kok nggak ngerti-ngerti. Ada sesuatu yang harus dikembangkan pada setiap anak. Yang dimana sebetulnya kemampuannya ada. Cuman memang teknik mengembangkan kemampuan anak ini belum tersosialisasi ke seluruh Indonesia. Di mana bahwa kemampuan berpikir, kemampuan berhitung bisa dilatih sehingga bisa lebih cepat. Kalau kemampuan otak udah bagus, mau menghitung, menghafal juga tentu akan tambah cepat. Nah, yang berikutnya ini yang paling penting. Kita berhasil melakukan riset dan berhasil menemukan teknik termudah menguasai setiap pelajaran bab matematika SD, SMP, SMA supaya siswa nggak stres. Jadi setiap siswa bisa pelajari setiap bab yang akan dipelajari dengan mudah. Contoh, belajar perkalian pembagian sehari selesai. Belajar pecahan sehari selesai. Boleh dites langsung ulangan. Menguasai desimal, menguasai persen, bilangan bulat, skala, perbandingan, luas, keliling, volume, tanpa menghafal satu rumus pun. Dan mereka bisa menguasai dengan mudah. Itulah kenapa pentingnya sebuah teknik yang mampu mengajarkan setiap pelajaran dikuasai dengan mudah dan cepat. Udah zaman 2021, nggak bisa lagi kita ngajarin anak berlama-lama, berbulan-bulan, anak nggak ngerti, jadinya jenuh. Tantangannya terlalu berat. Itulah kenapa banyak orang sekarang anak-anak main game.
Kenapa? Main game lebih seru, menyenangkan daripada belajar. Tapi bayangkan kalau kita bisa bikin belajar semenyenangkan, bahkan lebih seru daripada main game. Oh, anak pasti langsung belajar. Caranya gimana? Simple. Buat setiap pelajaran yang sulit jadi mudah dan cepat dikuasai. Dan itu harus terukur dengan hasil yang harus bisa dinilai. Oke, berikutnya adalah menghafal cepat, akurat, dan tahan lama. Tentu setiap anak akan berlatih. Nah, setiap trainer akan diajarin bagaimana caranya otak akan bisa menghafal dengan cepat. Karena memang kita setiap orang punya kemampuannya. Kita punya kemampuan di otak kita untuk mampu menghafal dengan cepat. Mau menghafal kata, kalimat, paragraf. Bahkan kita akan punya program menghafal cepat Al-Quran. Di mana menghafal itu bisa dilakukan hanya dengan satu kali aja. Tapi akan nempel dengan sangat lama di otak kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu di pelatihan akan dapat nanti ilmunya. Tentu kalau semua udah siap, ujian pun tidak akan masalah. Oke, nah yang jadi masalah adalah kalau anak-anak yang belum siap, loading masih pelan, masih malas belajar, kemampuan menguasai materi masih lama, menghafal masih sulit. Belum tentu semua anak bisa ngikutin ujian dengan baik. Itulah kenapa perbaiki dulu pondasinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba ujian, tapi kalau SDM-nya belum siap. Nah, kita lanjut lagi. Karena ini hanya sosialisasi, kita hanya akan uji coba sedikit latihan matematika. Lebih detailnya tentu nanti didapatkan di pelatihan. Bagaimana kuasai perkalian pembagian hanya dalam satu hari. Sebetulnya bukan satu hari, hanya sebatas video ini aja. Jadi dalam hitungan menit aja nanti bisa lihat, oh kuasai perkalian pembagian kok bisa sangat cepat. Karena memang harus sudah seperti itu zamannya. Dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang bahkan sulit dikerjakan oleh siswa. Selama ini banyak kesalahan terjadi dalam metode pembelajaran. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, kita sudah melakukan pelatihan guru-guru di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah respon positif. Banyak testimoni nanti kita lihat. Nah, ini pelatihan siswa-siswi kita di seluruh Indonesia mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Total lebih dari 20.000. Di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera, Jabodetabek. Nah, ini juga udah sangat banyak melakukan pelatihan di Jakarta. Nah, total sudah lebih 20.000 kita lakukan hanya dalam waktu 2 tahun. Dan begitu banyak testimoni. Nanti kita akan lihat. Nah, ini pelatihan di homeschoolingnya Kak Seto. Kita juga dapat dukungan banyak dari media cetak, media online. Karena benar-benar kita akan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa banyak perubahan yang sudah kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, inilah yang terjadi ketika dua kelas digabung, belajar tentang materi bilangan bulat, bilangan positif negatif. Awalnya guru khawatir anak akan ribut. Ternyata dengan sistem belajar edu, semua siswa memperhatikan, semua siswa fokus. Dan hanya dalam 1 menit mereka menguasai penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Menjawab langsung setiap soal dibuat di papan tulis. Lihat bagaimana dua kelas mereka belajar dengan sangat senang. Bareng-bareng. Saya bacain soalnya. Min 7 tambah 2 ditambah min 3. Berapa jawabannya? Bisa? Gampang gak? Kalau dilanjutin sama pelajaran pas kan gampang kayak gini semua gimana? Smart Edu membangun juga generasi cerdas dan percaya diri. Ketika setiap anak punya kemampuan yang menguasai materi dengan baik, percaya diri akan keluar dengan sendirinya. Yang bisa ngacung? Bingung ranking satunya yang mana sekarang? Jawab bareng-bareng. 1/3 tambah 1/4. Nah, terbukti jika pelajaran bisa dikuasai mudah dan cepat, maka semangat belajar akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kemampuan siswa akan meningkat dengan sangat cepat. Gimana belajar di Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Hasil yang dirasakan bahkan bisa sampai SMA. Nah, ini adalah pertama dalam sejarah Indonesia 300 anak SMA dikumpulkan satu ruangan belajar 3 jam nonstop matematika fisika, tapi bisa fokus, serius, senang, dan hasilnya lihat sendiri. Min 4x plus 5 dibagi 2x min 7. Berapa inverse-nya? Yang sudah ngacung. Yang sudah ngacung, yang sudah ngacung. Sudah.
Kita dengarkan komentar mereka setelah 3 jam pelatihan. Ya, ada yang susah nggak? Tidak ada. Matematika, fisika gampang? Nah, kita akan latihan singkat. Lihat, mau anak SD, SMP, SMA, bahkan udah lanjut usia akan jadi tiba-tiba senang matematika. Kita akan latihan sedikit bagaimana anak-anak bisa senang belajar matematika. Nah, karena ini sosialisasi, saya jelaskan hanya singkat. Karena nanti di pelatihan tentu akan lebih jelas dengan konsep dan pemahaman. Nah, kita akan mulai. 9 kali 8 dan seterusnya. Bahkan untuk mengajarkan perkalian dasar, kadang butuh waktu lama. Saya sudah pernah melakukan penelitian dari berbagai sekolah, bahkan sampai banyak anak kelas 6, SMP, bahkan juga di SMA yang perkalian belum lancar. Coba bayangkan berapa banyak waktu sudah disia-siakan. Padahal belajar perkalian dasar hanya butuh beberapa menit. Nanti untuk menghafal kita sudah punya tekniknya bagaimana setiap anak bisa hafal perkalian dengan mudah dan tentu cepat. Itulah kenapa kita punya teknik menghafal cepat. Nah, kita akan mulai. Langsung aja praktek. Nah, jika ada soal di depan perkalian dasar, perkalian puluhan, angka besar, bahkan ratusan, anak-anak udah mulai malas duluan buat ngitung. Kalau yang atas masih semangat, lihat yang bawah mungkin udah malas duluan. Tapi akan lain ceritanya jika mereka menghitung seperti ini. Bayangkan jika setiap guru di Indonesia bisa mengajarkan matematika dasar dalam hitungan hari. Tambah kurang kali bagi pecahan persen desimal hanya dalam hitungan hari selesai. Dikuasai dengan baik. Kedepannya hasilnya akan berefek luar biasa. Nah, kita akan mulai. Bayangkan kalau di depan kita anak-anak yang belum hafal perkalian. Apalagi kalau anaknya lemah menghafal. Udah susah belajar perkalian. Apalagi pembagian. Nah, bayangkan kalau segampang ini. Kuncinya ada di angka 10. Jadi kita tulis aja dulu angka 10. Tinggal dikurangi. 10 kurangi 9. 1. 10 kurangi 8 adalah 2. Nah, lanjutnya dengan kurangi silang. 8 kurangi 1 adalah 7. Hasil pengurangan dikalikan 1 kali 2. Dan selesai. Ini berlaku untuk semua perkalian. Kita coba. 10 kurangi 7, 10 kurangi 5. Kurangi silang, 5 kurangi 3 adalah 2, dikalikan 15, satunya naikin ke atas. Jadi 35. Coba kita lanjut lagi. 10 kurangi 8, 10 kurangi 4. Nah, kurangi silang, 4 kurangi 2, dikalikan 2 kali 6, 12. Jadi 32. 10 kurangi 8, 10 kurangi 8. Kurangi silang, 8 kurangi 2, 2 kali 2. Nah, kita mulai cepat. Kurangi. Kurangi silang 3, kaliin 6. Kurangi. Lama-lama anak ngitung cepet. Kurangi silang 3, kaliin 12. Jadi 42. Selesai. Dalam 1 hari ngajar perkalian pembagian udah selesai. Dengan hasil kemampuan anak sudah di atas rata-rata. Nah, bayangkan ketika di seluruh Indonesia setiap guru bisa melakukan ini. Percepatan pendidikan sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan angka yang besar? Oke, ini pun bisa dilakukan. Kita akan mulai. Pendekatannya ke angka 100 karena puluhan ini pendekatannya ke kelipatan 10 100. 100 kurangi 98, 100 kurangi 75. Kurangi silang, 75 kurangi 2 dikalikan 2 kali 25. Jawabannya 7350 dan selesai. Kita lanjutkan lagi. 10 kurangi 88, 100 kurangi 88, 100 kurangi 97. Kurangi silang, 88 kurangi 3. 85 kaliin 12 kali 3, 36. Nah, kita lanjut lagi. 100 kurangi 89, 100 kurangi 92. Kurangi silang. 89 kurangi 8, 81. Tinggal dikaliin 11 kali 8, 88. Selesai. Bahkan ribuan. 1000 dikurangi 988. 1000 dikurangi 997. Tinggal kurangi silang. 988 kurangi 3 adalah 985. Ini tinggal dikalikan 12 kali 3 adalah 36. Karena 3 angka kasih 0. Jadi 036. Nah, ini jawabannya. Selesai. Segampang ini. Nah, lalu bagaimana kalau angkanya kecil? Kalau tadi kan besar, mudah, mendekati 100, mendekati 1000. Bagaimana kalau angkanya kecil? Belasan, puluhan yang angka kecil. Lebih mudah. Coba kita lihat. 1 kali 1. Ini khusus belasan. Belakangnya kita tambah 2 tambah 3. Sekali lagi dikaliin 2 kali 3, 6. Nggak percaya? Nanti Bapak Ibu praktekkan ke anak-anak, ke siswa di sekolah, latihan deh perkalian belasan, ajarin ini langsung happy. Nggak percaya, buktiin. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi. 1 kali 1, 4 tambah 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8 dan selesai. Khusus belasan. Nah, ini kalau diaplikasikan ke pelajaran SMP persamaan kuadrat langsung lancar 1 menit belajar. Oke, kita lanjut lagi.
Bagaimana perkalian puluhan? Kali silang dulu. 2 kali 2, 3 kali 1. Rumusnya kali tambah kali selesai. Kali tambah kali. Beres, 276. Silang 6, silang 3 dikali silang. Kali tambah kali. Beres. Nah, saya udah bilang bagaimana caranya bahwa setiap bab itu bisa dikuasai dengan mudah dan cepat. Tentu karena ini sosialisasi kita jelasin singkat. Di pelatihannya akan dilengkapi dengan konsep pemahaman. Karena kunci belajar matematika siswa harus paham. Nah, selama ini menghafalkan rumus tapi tidak paham. Itu yang terjadi. Kenapa kita ketinggalan terlalu jauh di bidang matematika? Oke, kita akan bahas berikutnya pembagian di atas 45 dengan pembagi 6789. Kita akan belajar teknik bagaimana mengajarkan pembagian kepada siswa yang bahkan mungkin belum hafal perkalian, tapi dia bisa mudah dan cepat menguasai pembagian, supaya tetap setiap anak bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada yang ketinggalan. Oke, caranya adalah dengan memanfaatkan angka 10. Ternyata rahasianya kalau kita paham konsep angka 10 enak ya. Nah, kita mulai cara ngitungnya. 10 kurangi 7, kita kurangi dulu adalah 3. Simpan di depan. Nah, kita tinggal jumlahkan dengan angka yang dibagi bagian depan. 3 tambah 5 berapa? 8. Makanya 56 bagi 7, 8. Nah, kita lanjut. 10 dikurangi 8 adalah 2. Tambahkan dengan 7 berapa? 2 tambah 7, 9. 72 dibagi 8. Kita lanjut lagi. 10 dibagi 6. 10 dikurangi 6 adalah 4. Tinggal ngitung 4 tambah 4. 10 dikurangi 9 adalah 1. 1 tambah 6 adalah 7. Nah, bagaimana kalau angkanya mulai tambah besar? Pembagian 2 juta sekian dibagi 9. Nah, kelemahan belajar terbesar selama ini adalah bahwa kita terlalu terpaku sama rumus. Jadi ketika soal diganti, dirubah, banyak anak pusing. Selama ini yang terjadi adalah menurut riset yang sudah saya lakukan, niat kita menggunakan rumus, tapi ketika ditanya tidak paham. Tujuan dibuatnya rumus supaya siswa paham. Faktanya, banyak mengerjakan dengan rumus yang panjang, ternyata tidak paham. Contoh, 2/7 ditambah 1/5. Saya yakin semua akan menghitung dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara perkalian atau KPK. Nah, pertanyaannya adalah ini hafal atau bisa mengerti. Nah, kalau kita paham harusnya bisa menjelaskan kenapa yang dikalikan bawahnya penyebutnya. Padahal pembilangnya juga beda. Kenapa kita tidak kalikan pembilangnya? Jelas tapi salah. Nah, harus ada alasan sehingga kita bisa paham. Bahkan penjumlahan sederhana. Coba bayangkan soal seperti ini aja, berapa banyak dari kita yang mengerjakan susun ke bawah. Karena memang rumusnya seperti itu. Tapi dengan rumus seperti ini betulkah paham? Pertanyaan yang pertama, harusnya kalau kita paham bisa menjelaskan. Kenapa harus disusun ke bawah? Sementara banyak anak-anak di negara yang pendidikan udah maju, nggak lagi susun ke bawah juga bisa. Bahkan mereka sanggup menghitung di luar kepala dengan mudah. Karena sudah paham. Bukan hanya terpaku rumus susun ke bawah. Nah, kenapa dipindahin ke bawah? Karena supaya sejajar nilai tempat, satuan, puluhan, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa menghitungnya harus dari belakang? Sementara kalau kita punya uang banyak, biasanya ngitung yang gede dulu dari yang paling besar. Itulah kenapa di saat kita masih nggak ngerti kenapa ngitung harus dari belakang, di sekian banyak negara udah maju ngitung kayak gini udah di luar kepala, dan ternyata rahasianya konsep menghitung, pemahaman konsep menghitung dari depan. Kalau kita sudah paham. Itulah kenapa Edu bukan cuma mengajarkan bagaimana cara belajar matematika yang mudah dan cepat, tapi bagaimana konsep pemahamannya yang selama ini udah salah terlalu jauh. Dengan menggunakan rumus yang panjang diharapkan siswanya paham, padahal tidak paham. Nah, kita lanjut lagi. Tapi karena ini hanya sosialisasi singkat, tentu kita tidak akan bahas pemahaman secara detail. Langsung aja kita bahas 2.800 sekian dibagi 9. Mudahnya adalah pindahkan angka 2 lalu tambahkan dengan 8. Jadi tambahin angka sebelahnya jadi 10, tambah 1 jadi 11, tambah 2 langsung 13, 13 tambah 1 14, 14 tambah 7 21. Nah, 21 tambah 6 adalah 27. Penutup jangan ditulis tapi kita bagi dengan 9. Berapakah 27 dibagi 9? 3 dan selesai. Maka hasilnya adalah 312464. Jadi jawabannya 312.464 dan selesai. Boleh cocokkan dengan kalkulator. Betapa senengnya dan pedenya setiap anak yang bisa ngerjain soal ini dengan cepat di atas rata-rata melebihi teman-temannya. Ini latihan kita berikutnya ya. Sebelum nanti saya lanjutkan tentang 2 program utama kita. Yang soal pertama adalah bagaimana cara mengurutkan pecahan. Nah, soal ini sering menyulitkan siswa.
Biasanya kita akan mengerjakan dengan menyamakan dulu penyebut. Nah, masalahnya adalah berapa lama dengan menyamakan penyebutnya. Pertanyaannya hanya menyuruh mengurutkan pecahan ya. Karena rumus kita hanya terpaku untuk mengurutkan pecahan dengan menyamakan dulu penyebut, itu yang terjadi. Masalahnya tidak semua siswa mampu melakukan. Ujung-ujungnya jadi susah dan anak malah jadi tidak suka lagi matematika. Itulah kenapa saya bilang di awal, cara solusi mengatasi masalah anak malas dan masalah anak nggak suka matematika adalah kita buat setiap bab dari A sampai Z, SD, SMP, SMA jadi mudah dan menyenangkan. Kesananya akan lebih mudah. Mau ngajarin rumus apapun akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah tuliskan 0 pada pembilang dan selesai. 40 dibagi 5, bagi aja satu-satu. 30 dibagi 6, 20 dibagi 7 enggak pas. Cari yang paling dekat aja, 2 lebih kan. 10 dibagi 4 juga 2 lebih. 90 dibagi 10 adalah 9. Nah, kita sudah dapat urutannya mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Masalahnya adalah yang paling kecilnya ada 2. 2-2 2 plus. Nah, ini tinggal kali silang. 4 kali 2 adalah 8, 7 kali 1 adalah 7. Sehingga ini yang paling kecil ya. Jadi, mulai dari 1/4 kalau kita mau ngurut, lalu ke 2/7, lalu ke 5 ya naik 3/6, lalu ke 8, 4/5, dan 9/10. Selesai. Nggak nyampe 1 menit setiap siswa bisa melakukan seperti ini, bahkan dengan soal yang berulang-ulang. Atau kita latihan soal yang lain. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas akar pangkat 3. Selama ini di sekolah kita akan belajar menghafal. Biasanya kalau akar pangkat 3 dihafalin. Kalau 512 berapa dan seterusnya. Masalahnya tidak semua anak bisa mengikuti kalau disuruh menghafalkan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah buang ratusan dan puluhan. Karena ini nggak akan kita pakai. Ratusan puluhannya kita buang. Nah, tinggal lihat angka belakangnya. Belakangnya berapa? 2 kan? Tinggal gitu ya, 2 kali 2 kali 2. Akar pangkat 3 selesai. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi akar pangkat 3-nya hasilnya adalah 8. Nah, kita lanjut lagi. Belakangnya nggak berapa? 3. Tinggal 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Ambil belakangnya 7. Jadi akar pangkat 3-nya adalah 7. Juga ini. Tinggal 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 81. Buang. Karena cuma ambil belakangnya aja. 1 kali 9 9. Jadi akar pangkat 3-nya adalah 9. Nah, bagaimana sekarang kalau angkanya bertambah besar? Nah, kemarin kita baru mengupgrade teknik terbaru menghitung akar pangkat 3, yaitu ketika belakangnya angka 1, 4, 5, 6, 9, ini adalah grup angka tetap, artinya nanti belakangnya nggak akan berubah. Dan grup 3, 7, 2, 8, yaitu grup angka 10. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung aja kita bahas. Akar pangkat 3 dari 12.167, belakangnya 7, 7 itu kelompok 10, jadi 10 kurangi 7, 3, beres, belakangnya pasti 3. Nah, tinggal depannya kita berpikir aja berapa kali berapa 3 angka yang sama kalau dikalikan mendekati 12. Jawabannya adalah 2 dan selesai. Nah, kita lanjutkan coret ratusan puluhan, belakangnya 2, 2 ini grup tetap. Kelipatan 10 tinggal dikurangi 10, 2 kurangi 10 adalah 8. Tinggal depannya, berapa kali berapa kali berapa? Mendekati 54. Jawabannya adalah 3, yaitu 27. Kalau 4 sudah 64 melebihi. Jadi jawabannya 38. Nah, soal terakhir, belakangnya 6, grup tetap. Berarti tetap 6, nggak perlu 10 kurangi 6. Tinggal cari aja 3 angka dikalikan yang mendekati 175. Jawabannya adalah 5, 125 ya. Jadi jawabannya 56. Dan selesai semudah ini. Bayangkan betapa senangnya siswa ketika pelajaran yang tadinya begitu sulit tiba-tiba jadi mudah. Kalau sudah senang, Bapak Ibu mau ngajar rumus apapun, insya Allah akan masuk. Jadi lebih mudah. Selama ini, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita melakukan pendekatan kepada siswa. Hasilnya bagus tapi sulit menjangkau skala besar. Itulah kenapa tahun ini kita buat program terbaru, yaitu program Rumah Pintar Smart Edu yang pendekatannya adalah kepada guru. Dan tentu sudah saya sampaikan di awal bahwa program yang kita rilis terbaru ini bukan hanya untuk membangun masyarakat cerdas, tapi juga sejahtera berskala besar. Bagaimana caranya? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah tentang Rumah Pintar Smart Edu. Ini adalah sebuah program pelatihan untuk menjadikan setiap orang tua atau guru untuk jadi trainer edu. Jadi orang tua bisa, guru juga bisa. Tentu yang lebih utama adalah guru yang langsung ke siswa. Nah, dan juga bisa untuk membuka bimbel online dengan handphone. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi sangat sulit untuk melakukan pelatihan tatap muka. Tapi
dengan menggunakan konsep online, yaitu menggunakan handphone. Nah, handphone sekarang bisa disetting untuk jadi media pembelajaran, termasuk untuk buka bimbel online. Nah, di satu sisi bisa untuk ngajarin siswa lebih cepat pintar, di satu sisi guru bisa buka bimbel untuk siswa di sekitar rumah, untuk tetangga, untuk mungkin siswa, karena online bahkan bisa untuk siswa di luar pulau. Nah, dengan mengikuti tentu aturan yang sudah ditetapkan. Di satu sisi peningkatkan kualitas tenaga didik, dan di sisi lain tentu adalah peningkatan kesejahteraan yang pertama, karena kita punya 2 program untuk meningkatkan kesejahteraan baik guru pada khususnya ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, yang kedua adalah manfaat membuka usaha bimbel praktis simple. Jadi kalau orang mau buka bimbel sulit materi, butuh waktu lama, sediain tempat. Nah, dengan program ini sehari jadi. Siapapun bisa buka bimbel. Kenapa? Karena yang dimanfaatkan untuk bekerja nanti pakai handphone dengan aplikasi yang sudah ada di semua handphone. Bisa WhatsApp, bisa Telegram. Kita sudah uji coba, hasilnya sangat bagus. Banyak testimoni bahkan dari anak yang minggu pertama ikut pelatihan atau kelas online. Nah, sehingga ini akan menjadi solusi untuk guru dalam meningkatkan kualitas mengajar dan juga meningkatkan kesejahteraan tentunya. Dengan cara yang pertama, nanti ada cara yang kedua yang lebih hebat lagi. Nah, dengan membuka bimbel, cukup manfaatkan aplikasi WhatsApp dan Telegram, dan kita dari pusat akan bantu juga untuk dapetin banyak siswa. Supaya tentu dengan tambah banyak siswanya, penghasilan gurunya akan tambah besar. Oke, kalau kita bicara kesejahteraan. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana sih konsep materinya diajarkan kepada para siswa? Nah, setiap guru yang sudah mendaftar di RPS itu akan masuk di grup Telegram Bank Materi. Bank Materi dari 2 SD sampai 6 SD. Untuk SMP masih dihandle oleh pusat. Nah, materi Bapak Ibu tinggal ngambil ke pusat. Udah disediakan dari 2 SD, 6 SD, pertemuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atur jadwal belajarnya, atur jamnya. Nah, materi tinggal kopas, tinggal copy paste, tinggal di copy, dipindahkan, dikirim ke siswa. Mulai dari teorinya, penjelasan, soal, dan pembahasan ala Smart Edu-nya. Sehingga siswa akan belajar secara bertahap dan sama. Jadi setiap siswa se-Indonesia yang belajar di RPS akan menerima materi yang sama, pembahasan yang sama, hasil tentu juga insya Allah akan sama. Nah, kalau ada pertanyaan bisa siswa bertanya ke guru langsung dan gurunya menjawab, atau siswa kirim pertanyaannya ke guru, gurunya akan kirim ke pusat. Nanti pusat akan kirim pembahasan ala edunya, cara mudah dan cepatnya, dan tinggal disampaikan ke siswa. Jadi setiap siswa akan mendapatkan pembelajaran teknik yang sama dimanapun siswa belajar. Tinggal masalah internetnya aja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sesimpel itu pekerjaannya di RPS. Artinya apa? Sebetulnya orang tua pun bisa. Jadi walaupun misalkan orang tua pengen anak pinter, pengen dapat pendampingan belajar di rumah seminggu 2 kali, ya tinggal masuk di RPS, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk siswa karena online bisa se-Indonesia. Karena nanti dari Smart Edu sendiri akan membantu seminar online di WhatsApp group atau Telegram. Nah, materinya udah sering kita lakukan, hasilnya bagus. Perubahan bahkan bisa dirasakan walaupun orang tua dan anak baru ikut seminar online. Jadi banyak testimoni masuk setelah orang tua dan anak ikut seminar online, apalagi dilanjutkan trial online-nya. Jadi ada trial uji coba. Benar nggak sih anak ikut les online, belajar online, kalau sama gurunya Edu hasilnya ada perubahan? Ya kalau nggak ada perubahan buat apa? Nah, karena banyaknya perubahan yang terjadi, itulah kenapa sekarang program ini bisa berkembang lebih cepat. Hasil belajar nyata bisa dilihat. Ini adalah WhatsApp ke salah satu guru RPS kita, namanya Ibu Heni. Orang tua siswanya komen di bawah, lihat. Ini anak baru sebulan les bisa baca di bawah, nilai ulangan matematika langsung 100. Saya udah bilang, kalau setiap pelajaran dikuasai mudah, anak senang nilai bagus. Kedepannya tinggal dibimbing dengan baik. Lihat, anak yang awalnya nggak suka matematika jadi senang matematika ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini nilai ulangan harian meningkat drastis. Ya, anaknya nggak percaya sendiri. Padahal awalnya masa sih bisa nilai bagus nih, lihat. Bahwa alhamdulillah UH ulang harian yang hari ini lebih bagus nilai dari UH yang kemarin. Sebelumnya aku belum belajar Smart Edu karena ada pelajaran pelatihan jadi ketinggalan pelajaran matematika. Nah, pas aku belajar Smart Edu nilai aku jadi meningkat karena cara matematikanya itu mudah dipahami, jadi ngerti. Nah, ini yang penting. Udah zaman tahun 2021.
Kalau ngajar masih berlama-lama, siswa sulit paham, lama-lama siswa keburu jenuh. Itulah kenapa butuh konsep baru dalam pembelajaran siswa. Semoga bisa bermanfaat. Tanpa harus mengubah total, tapi hanya menambahkan teknik baru. Ini adalah program kedua yang kita bangun di tahun 2021, yaitu program YTS Pro Komunitas. Berbeda dengan program YTS Pro biasa, program YTS Pro Komunitas ini akan menjadikan setiap anggota di komunitas, baik misalkan komunitas guru, komunitas masyarakat, bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan cara yang sangat cepat. Ya, kalau tadi kita sudah bahas peningkatan kesejahteraan lewat usaha bimbel, tentu harus menunggu dapat siswa, pembelajaran dulu. Nah, tapi dengan konsep yang kedua ini akan lebih cepat dan bisa langsung besar. Karena bukan bicara 1-2 orang, kita bicara komunitas. Nah, bagaimana nanti jalannya tentu akan saya jelaskan nanti lebih lengkap. Nah, saya akan jelaskan di YTS Pro ini kita akan belajar membangun channel YouTube langsung tancap gas dari awal. Jadi ketika kita mulai channel YouTube dari awal harus cari subscriber, cari viewer. Nah, di komunitas ini akan dibuat shortcut, jalan pintas. Gimana caranya punya channel YouTube bisa cepat berkembang. Untuk siapapun, termasuk terutama untuk para guru. Nah, di satu sisi dapat mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa bikin channel YouTube pendidikan yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Yang kedua, tentu ada peningkatan kesejahteraan secara massal. Kita sudah setting, kita sudah buat programnya bagaimana YTS Pro Komunitas ini bisa mendukung setiap anggota di dalam komunitas yang gabung ke program ini bisa punya penghasilan besar dengan cepat. Nah, ini contohnya. Ini salah satu member di YTS Pro. Bisa dilihat September 0, Oktober 0, November 0 karena memang channel YouTube-nya belum diapa-apain. Desember ini baru monetisasi, diterima partner YouTube. Januari 3,5 juta. Februari udah mulai nanjak ya, dan ini ditargetkan perkiraan bisa mencapai 6 juta sebulan. Kalau bicara YTS Pro Komunitas. Nah, yang menarik apa? Kita punya teknik bagaimana setiap anggota komunitas bisa seperti ini. Yang belum tentu bisa didapatkan di program YouTuber di luaran sana. Nah, ini baru awalnya, saya udah bilang, baru awalnya. Bayangkan kalau udah 1 tahun. Bayangkan kalau udah 1 tahun komunitas berkembang besar di seluruh Indonesia, tingkat kesejahteraan meningkat besar secara massal. Nah, sistem nanti di YTS Pro belajar YouTube bersukses, mulai dari bikin akun YouTube buat yang belum punya akun YouTube yang nggak ngerti, karena nggak semua orang ngerti YouTube. Bagaimana cara edit video, cara upload dengan SEO dan seterusnya ya, ini akan dipelajari. Nah, ini yang penting. Push awal subscriber viewer, ini yang penting supaya nggak semua orang mulai dari nol. Karena kalau kita mulai dari nol kadang putus asa duluan. Syaratnya lumayan untuk bisa diterima oleh oleh YouTube jadi partneran, sehingga channel YouTube kita bisa dapat penghasilan. Nah, kita lanjutkan lagi belajar trik-trik dasar penting dalam membangun channel YouTube. Tentu ini akan diajarin ya, saya bahas singkat aja. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya adalah mereka yang baru bergabung udah dapat subscriber banyak. Ada yang 100 subscriber, ada yang 1000 bahkan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tren digital internet. Karena sekarang mulai mengarah orang berpikir bahwa YouTuber itu salah satu jalan untuk bisa dapat penghasilan besar. Cuman banyak orang nggak paham caranya, nggak tahu cara setting handphonenya, dan nggak tahu cara mendapatkan bayaran yang besar. Nah, YTS Pro akan jadi solusi, apalagi dengan program komunitas. Percepatan, 1 bulan monetisasi, bulan depan udah gajian, dan bukan gajian angka kecil. Tapi dengan program komunitas, penghasilannya tentu akan besar ya. Nah, ini pun sama anggota-anggota baru, ini salah satunya juga nih pengajar, dapat subscriber langsung 365. Ya, bisa dilihat grafik monet naik cepat, jam tayang juga naik cepat, subscriber nambah banyak dengan cepat, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya peserta YTS Pro yang sudah berhasil mendapatkan gajian tiap bulan dari Google ya. Dapat amplop, langsung isi verifikasi Google AdSense-nya, langsung daftarin nomor rekeningnya, dan bulan depan udah siap gajian tiap bulan. Tentu dengan cara YTS Pro, bagaimana caranya dapat penghasilan bisa langsung besar dari YouTube, belum tentu bisa didapat di luaran sana. Nah, caranya nanti akan diajarin. YTS Pro akan bantu setting bagaimana channel YouTube, setting handphonenya supaya bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Oke, kita lanjut aja. Nanti lebih jelasnya tentu di pelatihan. Nah, ini komunitas-komunitas yang sedang kita bangun. Jadi memang kita sedang membangun kerjasama dengan komunitas-komunitas besar di seluruh Indonesia. Tujuannya yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa kita ingin membangun kesejahteraan masyarakat berskala besar dan dalam waktu yang sangat cepat tentunya.
Nah, ini contoh komunitas yang sedang kita bangun, udah banyak komunitas dibangun, testimoni juga sudah mulai banyak, apalagi nanti ketika testimoni yang dapat penghasilan besar makin banyak. Insya Allah komunitas YTS Pro ini akan terus berkembang dan kita akan membantu semakin banyak orang di Indonesia supaya bisa dapat meningkatkan kesejahteraan, tentu dalam waktu yang cepat. Nah, kita sudah dapat sertifikat untuk membuka kelas YouTuber, jadi memang nggak bisa sembarangan. Harus paham aturan YouTube, algoritma YouTube, dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi invalid traffic, hilang subscriber, hilang viewernya, dan seterusnya. Nah, tentu tujuannya adalah percepatan mulai dari monetisasi, subscriber, viewer, jam tayang, yang ujungnya nanti balik lagi gimana caranya setiap anggota dapat gajian tiap bulan dengan dana yang besar. Kan seru kalau guru sambil meningkatkan kualitas cara mengajar, dapat penghasilan tambahan dari bimbel, dan dapat penghasilan cepat dan besar dari YouTube-nya. Ya, nggak usah khawatir, akan dibantu dari mulai bikin channel YouTube sampai channel YouTube-nya berkembang. Nah, tiap upload video tentu akan rolling ke semua grup. Nah, intinya nggak usah khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu bingung nanti bagaimana dengan penontonnya, bagaimana kalau video YouTube-nya kurang bagus, nggak usah khawatir. Karena YTS Pro akan menyediakan kolamnya. Jadi sudah disediakan siapa yang nonton, berapa banyak penontonnya, subscribernya, viewernya, untuk menunjang penghasilan setiap anggota bisa besar. Nah, ini hanya bisa didapat di YTS Pro. Karena banyak YouTuber, subscriber udah banyak, viewer udah banyak, penghasilannya nggak besar-besar. Itulah kenapa butuh teknik pelatihan, butuh coaching, nggak bisa sembarangan. Jika semua anggota PGRI bisa bergabung, nah nanti YTS Pro akan bantu setting gimana caranya setiap channel YouTube anggota ini akan diterima partner YouTube atau monetisasi dengan lebih cepat. Bukan hanya itu, YTS Pro akan mampu men-setting bagaimana supaya pendapatan atau gajian atau penghasilan yang didapat setelah monetisasi jauh lebih besar dibandingkan mereka yang di luar YTS Pro. Banyak orang gabung monetisasi awal-awal penghasilan kecil, nah tapi dengan komunitas PGRI bisa langsung cepat.